Satu dua. Baik, shalom Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, apa kabar hari ini? Sama-sama katakan luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Siapa yang mengucap syukur sampai hari ini ada di tempat ini, di tanggal 26 November kita masih sehat, masih kuat semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kasihmu, pujianmu, penyembahanmu, hatimu yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau satukan hati kita mau bersyukur bersama-sama buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, Allah yang adil di dalam kehidupan kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yes. Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan terima kasih kami buat kebaikan-Mu Tuhan, buat cinta-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan sehingga Kau begitu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kesalahan Bapa. Tetapi Engkau begitu menghargai kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau mencintai kami Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami naikkan syukur kami. Ya Yesus. Rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami ada semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang begitu mencintai kehidupan kami. Yesus, Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Yesus, haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Kenapa kami bahas kebaikan Tuhan? Kenapa kami bahas cinta-Mu dalam hidup kami? Ampuni kami, ampuni kami, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang ajaib Tuhan. Kau yang sudah memulihkan kehidupan kami. Kau Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak setia Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, selagi Engkau berkenan kami temui, kami mau menemui Engkau Tuhan. Kami mau menjumpai Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam Allah yang sudah memulihkan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan Allah yang sudah memberkati kami sampai detik ini Bapa. Jika kami kuat berdiri Tuhan, kami kuat memuji Tuhan, kami tahu tuh kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini Bapa, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami percaya Bapa, hanya Allah yang ada di hati dan pikiran kami. Bahkan di ruangan ini hanya kuasa Allah yang berotoritas dan bekerja Tuhan. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami. Engkau ambil alih seluruh ibadah kami Tuhan. Sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Setiap kami ambil bagian Kau urapi. Setiap jemaat-Mu Kau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Coba boleh ya lihat kanan kirinya sama-sama katakan, aku bersuka cita hari ini sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sudah menyertai kita sampai di bulan November. Coba sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Allah yang sudah menyertai sampai di bulan November. Dan kita terus berdoa, kita akan melalui tahun ini dengan sehat dan kuat. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kita katakan, walaupun mungkin sepanjang tahun ini ada masalah, ada pergumulan, kita mau katakan Dia kuat kita. Amin. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ada banyak masalah pergumulan yang kami hadapi. Tapi kamu katakan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, sekalipun ada masalah, ada rintangan yang kita hadapi, bahkan dari pulau-pulau, dari lembah-lembah, apapun yang kita mengatakan, Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Bapak segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak segala perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah datang ke rumah-Mu ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua Tuhan karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah bersorak-sorak memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berikan persembahan kami, berkat persembahan kami ini, akan jadikanlah Tuhan jadi berkat untuk memuji dan memperlebar kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian, kita katakan bukan dengan kekuatanku. Markas iblis dihancurkan ya. Ya, adik-adik sekolah minggu. Ya. Suaranya yang kencang ya. Markas iblis. Di depan. Edi, cepat. Sekolah minggu ya.
Ya. Dengan tidak bersuara, boleh langsung ke belakang ke tempat sekolah minggu. Baik Bapak Ibu, kita tetap konsentrasi, kita tetap dalam ibadah kita. Puji Tuhan untuk adik-adik kita yang sudah menyanyikan pujian. Ya, mereka aja anak sekolah minggu bawa pedang di tangan bikin kacau iblis. Apalagi kita yang lebih besar ya. Berarti bukan cuma satu iblis, ya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Berikan hatimu yang terbaik, berikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan tidak berlalu begitu saja. Engkau ada di tempat ini, itu karena rencana dan rancangan Tuhan. Oleh karena itu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih angkat pujian, katakan bukan dengan kekuatanku. Kita mau pandang wajah Tuhan dan kita mau berseru kepadanya. Kita mau Tuhan pegang tangan kita, jangan lepaskan. Haleluya Tuhan. Katakan bukan dengan kekuatan, dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa bukan mampu sendiri. Engkaulah Tuhan yang menolongku, memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Haleluya, kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan.
benar Tuhan, kami tidak akan mampu dan kami tidak akan sanggup Tuhan jalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri, dengan kemampuan kami sendiri. Kami akan kuat kalau Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau yang memampukan, yang menguatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini karena kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan, dan hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan karena Engkau begitu baik. Sudah begitu banyak Tuhan kebaikan-Mu sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu berkata berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran firman karena dia akan dipuaskan Tuhan. Hari ini kami tidak mau Tuhan, kami datang ke tempat ini dengan tidak membawa sesuatu di dalam hidup kami. Kami mau menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran dan seluruh hidup kami supaya kami siap untuk ditaburi benih firman, supaya setiap benih firman yang jatuh dalam hidup kami menghasilkan buah Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau menyucikan hamba-Mu, supaya ketika hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, setiap perkataan, setiap kalimat yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan dan kalimat firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan setiap kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ingin mengacaukan pikiran kami, yang ingin mengacaukan dan mengarahkan pikiran kami, perhatian kami, fokus kami kepada hal-hal yang lain. Segala sesuatu yang berasal dari kuasa iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap sudah, dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, terima kasih ya untuk kehadiran jemaat. Hari ini kita bisa bersukacita bersama memuji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang buat Ibu Tiur bersama cucu, anak ya. Ya, selamat beribadah, selamat bergabung. Ya, menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Ya, hari ini kita mengucap syukur kita ada di minggu yang keempat ya, minggu di penghujung bulan November ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Silakan Bapak dan Ibu boleh mempersiapkan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10. Karena ada lumayan, ada beberapa ayat, mari kita baca berganti-gantian Bapak yang kasih Tuhan ya. Saya akan bacakan ayat genap dan Bapak dan Ibu ayat yang ganjil. Ya, judul perikop firman Tuhan ini di dalam Alkitab kita diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Buah Pemberitaan Paulus ya. Buah Pemberitaan Paulus. Saya kasih Tuhan, saya akan bacakan mulai ayat 2. Firman Tuhan katakan begini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu.
Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari kenalan Allah untuk melayani Allah yang hidup dan Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat beberapa poin-poin di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Nanti kita akan melihat ya beberapa poin. Tetapi hari ini saya mau sampaikan tema minggu keempat ini, next ya, hidup berbuah ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3, hidup berbuah ya. Ini selalu yang Tuhan ajarkan, Tuhan mau ada di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di rumah saya punya ada beberapa jenis pohon buah ya yang sudah saya nikmati buahnya. Itu buah pohon pisang, saya udah panen ya, yang sudah dimakan, dibikin pisang goreng udah pernah, dimakan biasa, dibikin keripik juga sudah, saudara ya. Ada lagi buah pepaya di depan rumah saya, saudara. Memang rumah saya itu kanan kirinya banyak pohon ya. Ya, buah paya juga sama, saudara. Saya sudah menikmati, sudah saya makan dan menikmati, ya. Terus ada lagi satu buah lagi, yaitu namanya buah sirsak. Ya, sirsak. Sirsak apa sirsak, Pak? Sirsak. Ya, itu juga udah saya makan, saudara. Ya. Jadi setiap pohon buah yang tumbuh di tanah saya sudah nikmati. Tapi ada satu lagi nih pendatang baru buah. Ya, yang saya sudah nikmati, tapi bukan dari tanah saya, dari Bude ya. Ada buah namanya buah serikaya. Ya, seri itu orangnya kaya-kaya. Serikaya ya. Nah, ini sedang bertumbuh ya, sedang bertumbuh, dan saya yakin dan percaya ketika dia terus bertumbuh nanti berbuah, saudara ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang buah sirsat ini, saudara ya. Saya punya buah sirsat yang saya tadi bilang saya sudah panen, saya sudah menikmati makanannya. Tapi pohon sirsat ini sebenarnya pertumbuhannya itu tidak sengaja, saudara. Ya, saya nggak tahu persisnya kapan dia tumbuh. Ya, tiba-tiba saya sadar di samping rumah saya itu ada pohon yang udah lumayan, mungkin segini ya, udah tinggi dan pohonnya udah besar. Saya kaget, ada buah, ada pohon sirsat gitu kan. Saya berpikir, baru sadar setelah udah tinggi dan besar, terus baru sadar, oh ada buah sirsat. Saya langsung teringat pada masa kecil saya. Ya, karena hampir setiap waktu itu di rumah saya ada buah sirsat, karena pohon ini adalah salah satu pohon yang suka ditanam oleh papa saya. Jadi sering ya, sebentar-sebentar masak ya, kita ambil, saudara, kita petik, saudara. Nah, pada waktu saya menyadari di situ ada pohon sirsak, saudara, saya nggak tahu kapan, pokoknya tahu-tahunya padahal di samping rumah ya, tapi nggak ngeh gitu, nggak sadar. Setelah mungkin tingginya segini, saya nggak tahu berapa, mungkin udah usianya mungkin ada setahun, sehingga saya baru sadar, ada buah. Nah, akhirnya saya mulai perhatiin, saudara kasih Tuhan, ya mulai saya pagar, mulai saya setiap hari saya lihat senang, saudara. Dan saya mengharapkan apa? Nanti suatu saat saya akan bisa petik buahnya, saudara ya. Dan saya tunggu itu bukan waktu yang bukan waktu yang sebentar.
Ya mungkin masih beberapa tahun kemudian, saudara. Ya, saya tunggu, ya, udah mulai besar, ya, udah tinggi, rumah saya udah mulai ini ya, udah udah jauh di atas rumah ya, itunya pohonnya, saudara. Setiap hari asalnya kapan ini berbuah, gitu kan? Kapan ini berbuah? Tapi selama akhirnya muncul bunga-bunganya bermekaran, saudara. Wah, hati saya berbunga-bunga juga lihatnya. Ya, waduh, senang ya. Sebentar lagi ini makan buah sirsat, gitu pikir saya kan. Tapi setelah bunganya banyak, saudara yang kasih Tuhan, mulai berguguran, saudara. Saya sampai kecewa, waduh, nggak jadi buah, gitu ya. Saya perhatiin ternyata setiap bunga itu ada kayak serbuk-serbuk putihnya dan ada apa namanya, ada eh, semut-semut hitam, saudara, dan ada serbuk putih dan juga ada serbuk hitam. Dan itulah yang membuat dia jatuh. Saking saya aduh sayang banget, udah banyak pada jatuh. Saya berusaha gimana ya supaya nggak jatuh. Saya coba saya bersihin beberapa bunga, terus saya lindungi dengan apa? Dengan plastik, saya ikat. Nah, pasti ini berhasil. Setelah saya tunggu-tunggu, jatuhnya di dalam apa, bunga itu jatuh di dalam plastik, saudara. Aduh, kecewa lagi, saudara, guys, Tuhan ya. Aduh, terus berbunga, berbunga, berbunga. Pikirnya, ini gimana, kapan ini berbuahnya? Sampai istri saya, perlu tebang ini, ya kan? Jangan Pak, sabar aja. Akhirnya saya tunggu, ya sebulan, 2 bulan, mungkin hampir 1 tahun, saudara, guys, Tuhan. Akhirnya ya sambil tunggu, saya nggak sengaja juga ini, saudara. Saya perhatiin, loh, tiba-tiba itu ada buahnya 4, saudara. Itu udah sekepal ini, saudara. Wih, kapan dia sebesar itu? Saya nggak sadari. Waktu dia tumbuh saya juga nggak tahu. Ketika dia berbuah, tadi yang kan berbunga pada jatuh, saya udah rasanya kayaknya nggak ada harapan ini. Tapi setelah beberapa waktu saya lihat, oh tiba-tiba nongol, ada sekepal begini ya. Setiap hari saya pandangin, saudara. Setiap hari saya pandangin. Apa yang di benak saya? Kapan tuanya ini? Kapan tuanya saya petik, saya makan ini, saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya ya penantian itu nggak mengecewakan, saudara ya. Nah, akhirnya metik juga buah dari ini sampai difoto sama jangan jangan posting-posting nanti lihat jemaat ini cuma sedikit. Ya, kita nikmatin aja, saudara. Akhirnya kita nikmatin, saudara yang kasih Tuhan ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kayaknya saya ini kurang nggak tahu diri. Uang dia tumbuh-tumbuh sendiri, nggak ditanam, nggak dirawat, ya kan? Cuma saya perhatiin begitu aja, saya mengharapkan buah, saudara ya. Tapi akhirnya menikmati juga, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa sih saya mengharap-harapkan memetik buah dari pohon ini? Karena buah sirsat itu diciptakan sebagai pohon buah-buahan, saudara. Karena sirsa itu pasti menghasilkan buah. Makanya saya menantikan kapan dia berbuah. Tapi mungkin kalau yang tumbuh di samping saya itu pohon jati atau pohon mahoni, mungkin saya nggak pernah perhatiin. Saya nggak akan pernah berharap dia berbuah. Ataupun kalau mahoni yang berbuahnya itu kelihatan cakep itu, saudara, saya nggak mengharapkan, saudara. Karena Bapak Ibu udah pernah makan buah mahoni? Mungkin nggak ada satupun orang, tapi saya udah pernah merasakan dijilat, ya wah pahitnya luar biasa. Ya kalau zaman dulu, maafin, zaman dulu anak-anak kecil itu kalau mau disapih dari asinya tuh dikasih itu, saudara, supaya nggak mau lagi, saudara ya. Kita nyium aja aromanya tuh gimana gitu ya, nggak enak, pahitnya itu baru nyium gitu, rasa pahitnya itu sudah ada, apalagi sampai kejilat kemakan. Wah, nggak tahu pahitnya kayak apa, saudara. Kenapa? Saya nggak akan pernah mengharapkan buah, saudara, dari pohon jati ataupun dari mahoni, atau buah dari pohon apa nih yang lain yang bukan buah, bukan jenis tanaman buah, saudara ya. Saya mengharapkan buah karena saya tahu, saudara ya, sirsat ini adalah salah satu jenis tanaman buah, saudara ya. Nah, saya mau kasih tahu bagi bagi setiap kita, Tuhan juga menentukan kita, saudara. Menentukan kita. Tuhan menciptakan kita dan Tuhan menetapkan kita supaya hidup kita sebagai orang Kristen itu berbuah. Next, kita lihat ayatnya, saudara. Ya. Yohanes 15 ayat 8 ya.
Firman Tuhan katakan ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya kita harus berbuah. Karena kita ditetapkan, ditentukan untuk berbuah, saudara. Seperti Tuhan menciptakan pohon-pohon pohon-pohon buah-buahan, yang menentukan bahwa supaya pohon-pohon itu mengeluarkan buah, saudara. Seperti Tuhan Yesus pernah mencari buah apa? Buah ara, saudara, di pohon ara, saudara ya. Karena dia tahu bahwa pohon ara itu ada buahnya, saudara. Tetapi ketika Tuhan mencari, tidak mendapatkan, maka Tuhan kecewa dan kutuk pohon itu. Akhirnya kering, saudara. Kita mau dikutuk Tuhan? Ngeri ya, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini, kita ini ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan untuk berbuah. Jadi nggak bisa ditawar lagi, Bapak yang kasih Tuhan. Yang nggak bisa ditawar lagi. Saya waktu melihat pohon pepaya juga begitu. Saya nggak tahu sebenarnya usianya berapa dia menghasilkan buah. Tapi yang saya harapkan buah. Ketika berbunga, ya saya senang. Tapi tujuannya bukan itu. Ketika saya lihat daunnya lebat, hijau subur, saya senang. Tapi tujuannya yang saya nantikan bukan itu. Yang saya nantikan adalah buah. Tuhan juga dalam hidup kita, hidup orang percaya yang Tuhan nantikan adalah buah kehidupan Bapak dan Ibu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi untuk berbuah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bilang kanan kirinya, nggak boleh ditawar. Kamu harus berbuah. Ya, saudara kasih tawar-tawar, saudara. Ya, hari ini kita akan melihat tentang kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika, ya. Jemaat di Tesalonika, ya. Next, ya. Jika dibandingkan dengan jemaat lainnya, jemaat di Tesalonika ini relatif lebih matang secara rohani. Ya. Dari pengamatan dari firman Tuhan tadi yang kita baca, Saudara kasih, membuktikan bahwa jemaat yang ada di Tesalonika ini membuktikan bahwa sebagai jemaat dia relatif lebih matang secara rohani. Kematangan rohani, kedewasaan rohani dari sebuah jemaat itu apa, saudara? Yaitu ketika jemaat itu menghasilkan buah, saudara. Ya, kedewasaan kita, kedewasaan rohani kita, saudara, itu akan terlihat, akan terbukti dengan buah-buah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, hal ini dibuktikan dengan kehidupan mereka yang berbuah, ya, dalam area iman, ya, dalam area pengharapan, dan dalam area kasih, ya. Nanti kita akan lihat di dalam ayat yang 2 dan 3, ya, seperti ditulis oleh Rasul Paulus. Kita lihat, saudara, ya. Firman Tuhan di dalam ayatnya yang 2 dan 3, saudara. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di situ ada 3 buah yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara kasih Tuhan, ya jangan salah mengerti. Nanti suruh berbuah nanti bawa ke gereja buah jeruk, buah apa. Tapi boleh juga sih, gembala juga perlu buah sehat. Saudara yang kasih Tuhan, ya ini saudara, orang-orang percaya apa yang dihasilkan, ya buah apa yang harus dihasilkan, harus dimunculkan, harus dilahirkan dari kehidupan orang percaya oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jemaat di Tesalonika, ya dia membuktikan dengan kedewasaan rohani mereka dengan memunculkan, dengan menghasilkan sebuah buah kehidupan mereka sebagai orang percaya, ya, yaitu tentang imannya dalam area iman, dalam area kasih, dan di area pengharapan, saudara. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya, ya. Yang pertama, dia berbuah, ya. Jemaat di Tesalonika memiliki buah namanya pekerjaan iman, saudara, ya. Kita lihat next dulu. Ini ada yang saya warna-warnain, ya. Semua berwarna, ya.
Ya, di ayat yang keempat ini kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melihat beberapa pokok-pokok kebenaran firman Tuhan yang harus kita pahami. Yang merah itu dikatakan sana ya, Ia telah memilih kamu, saudara. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka menjadi umat Tuhan bukan karena kuat dan gagah mereka, bukan karena kesalehan mereka, tetapi karena anugerah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan, saudara. Demikian pula kita sebagai orang Kristen yang hadir di tempat ini, saudara. Kalau kita bisa menjadi percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah buah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang sudah bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi kita ini mengenal Tuhan, percaya Tuhan itu adalah karena anugerahnya. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi aku yang memilih kamu, saudara. Jadi bukan karena gagah dan kuat kita, makanya kita jangan bermegah atas diri kita, atas kehebatan kita, tapi kita harus bermegah dalam Tuhan. Kita bermegah karena anugerah Tuhan, saudara ya. Hal ini dibuktikan bahwa mereka bisa percaya itu karena anugerah, karena pemilihan Tuhan. Rasul Paulus mengakui hal itu, saudara. Ya, dia mengatakan dalam pelayanannya begini, yang ayat 5, yang biru, ya, katakan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, saudara. Orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka mendengar berita Injil. Karena iman itu timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya memberitakan Injil itu penting sekali, saudara. Tapi Rasul Paulus mengakui, ya, kalau dia memberitakan dan orang bisa selamat, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena fasih lidahnya, bukan karena manis perkataannya yang dia sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada, saudara. Bukan seperti motivator, saudara. Ya, mendorong, memotivasi seseorang dengan hal-hal yang spektakuler. Bukan, saudara. Ya, tetapi apa? Karena pertolongan Roh Kudus, saudara. Jadi ada karya Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan ada di Karanganyar ini, saudara. Ya, saya melayani Bapak dan Ibu yang terlibat juga dalam tim pelayanan di Karanganyar ini. Saudara kasih, kita sadar bahwa kita ini adalah rekan kerja Tuhan. Amin. Kita perlu bekerja. Kita tidak boleh malas. Kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki untuk menjangkau jiwa, saudara. Tapi sekali lagi, pekerjaan keras kita, usaha keras kita, upaya kita yang begitu luar biasa kita upayakan tidak akan berhasil menarik orang datang kepada Tuhan kalau Roh Kudus tidak tolong. Jadi Roh Kudus yang akan menginsafkan seseorang untuk datang kepada Tuhan. Ini harus kita sadari sebagai seorang pelayan, seorang hamba Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah, saudara. Nanti kalau pelayanan ini besar, bukan karena gembalanya, bukan karena pengerjaannya yang hebat, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, ini yang perlu, saudara. Rasul Paulus itu rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia mengakui. Bukan karena kekuatannya dia, bukan karena kehebatannya di dalam memberitakan Injil, ya. Ingat ini akan menyatakan benar-benar orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan itu karena anugerah. Orang bisa menerima Injil itu karena anugerah. Ya, kita perhatikan ayat 6, saudara, ya. Yang warna orange apa nih ya? Saya bedakan, atau kuning. Ya, pokoknya yang lain daripada yang hijau, ya. Nah, firman Tuhan katakan nih, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan. Ternyata orang-orang yang ada di Tesalonika ini menerima Yesus, percaya Yesus, menerima firman bukan dalam keadaan yang aman-aman saja, yang enak-enak saja, saudara. Mereka justru ada dalam situasi penindasan, saudara. Orang-orang percaya pada waktu itu banyak mengalami aniaya, saudara. Mengalami banyak penindasan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi justru di situ mereka menyatakan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan.
secara manusia apa? Ya, secara manusia kalau kita pikir, saudara, apa keuntungan yang dia dapat di dunia ini? Nggak ada, saudara. Nyawa bisa melayang, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Jabatan bisa hilang. Dia bisa disingkirkan dari keluarganya. Dia bisa diasingkan dari teman-temannya, saudara. Tapi di situasi seperti itu, mereka menerima iman. Dengan apa? Dengan sukacita. Bukan dengan paksa, saudara. Bukan dengan sedih, saudara. Ayo. Kalau kita, saudara yang kasih Tuhan, ya, hari-hari ini, ya, kalau kita bisa percaya sama Tuhan, yang menarik itu Tuhan. Yang menarik itu ada Roh Kudus, saudara. Bukan manusia, saudara, ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Setelah orang-orang Tesalonika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka hidupnya berubah. Saya mau katakan, orang yang ada di dalam Tuhan harus hidupnya berubah. Amin. Orang Tesalonika, dia katakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Jadi mereka tidak akan mungkin bisa menjadi contoh hidupnya. Mereka tidak akan bisa menjadi teladan dalam hidupnya kalau nggak ada perubahan dalam hidupnya. Keyakinan percaya, ya, orang-orang yang ada di Tesalonika ini sudah mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Cara berpikirnya, perbuatannya, ucapannya sudah berubah karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Allah dalam hidup kita, saudara. Kita harus sadari, saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, tadi ya, harus menghasilkan buah. Karena kita ditentukan untuk berbuah, saudara. Kita tidak akan bisa menjadi teladan kalau kita tidak berbuah dalam hidup kita. Bagian yang kuning ya, lagi ayat 8. Di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi iman orang Tesalonika ini bukan hanya didengar dan disaksikan oleh orang Tesalonika, tapi tersebar, saudara. Saya rindu imannya orang-orang Karanganyar akan tersebar, saudara. Amin. Ya, jemaat harus yang tercium di luar sana ada keharuman, karena ada Kristus di dalamnya. Jangan di luar sana waduh, kacau jemaat Karanganyar. Suka berantem, ya kan? Suka guntuk-guntukan. Suka gosip, waduh. Bukan keharuman itu namanya. Waduh, apa namanya itu, saudara? Ini harus ada dalam hidup kita. Amin. Nah, poin-poin ini harus kita camkan dalam hidup kita. Ya, next. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika ini, dia memiliki menghasilkan buah, ya, yaitu pekerjaan iman. Berita Injil yang diterima oleh jemaat Tesalonika ternyata disertai dengan penindasan yang mereka alami. Ya, tadi sudah saya jelaskan, saudara, bagaimana mereka bisa percaya sama Tuhan Yesus dalam kondisi yang tidak baik, saudara. Mungkin banyak orang yang berkata, ya, iman saya akan lemah kalau punya masalah. Iman saya lemah kalau saya banyak tantangan. Bagaimana Tuhan saya mau setia? Bagaimana Tuhan saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Nyatanya hidup saya penuh dengan persoalan, saudara. Saya mau katakan, imanmu tidak tergantung dengan situasi kamu, tapi sikap hatimu di hadapan Tuhan. Gak ada alasan, saudara. Mungkin kita saat ini punya pergumulan masalah, mungkin keuangan, ya, kesehatan dan semua. Tapi jemaat di Tesalonika itu dianiaya, saudara. Ya, dia bisa bukan hanya kesehatannya, bukan hartanya, tapi nyawanya juga terancam, saudara. Tapi dalam situasi seperti itu, mereka tidak mau kehilangan iman, ya, gairah, ya, iman yang terus menyala-nyala bagi Tuhan, saudara. Karena itu, nyatakan buahmu dengan imanmu, saudara. Ya, next. Ya, penganiayaan itu ternyata tidak membuat jemaat bungkam dan menyimpan berita Injil bagi mereka sendiri. Sebaliknya mereka tetap menjadi pemberita Injil sebagai bukti pekerjaan iman yang mereka lakukan. Jadi mereka bukan hanya menyatakan aku percaya sama Tuhan, ya, tetapi mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, mereka tidak berdiam diri untuk memberitakan Injil. Mereka tidak mau berdiam diri untuk bersaksi tentang apa yang mereka ketahui, mereka alami dalam hidup mereka di dalam Tuhan. Dan dalam hidup kita, jangan pernah kita berdiam diri,
Ya, nyatakan imanmu dengan kesaksianmu, saudara. Ya, nyatakan imanmu dengan apa yang kau lakukan untuk memberitakan Injil, saudara. Jangan berdiam diri. Ya, seperti jemaat di Tesalonika, mereka terus menjadi saksi-saksi Tuhan, saudara ya. Iman mereka kepada Allah tersiar ke berbagai wilayah, hingga Akaya dan Makedonia, bahkan ke wilayah yang lebih luas lagi, saudara. Saya rindu ya, Bapak Pembina, Gembala Pembina Pak Nuah Ginting selalu mendorong, saudara. Pak Darmayanto juga mendorong setiap ketemu sama saya. Ayo buka pelayanan, buka perintisan. Saya rindu Bu Tiur ini kemarin udah menyatakan mau buka. Ayo. Ya, saya akan dukung juga. Ya, kalau ini nanti boleh ngobrol-ngobrol, nanti saya jelasin step by stepnya supaya tahu ya apa yang harus dilakukan untuk membuat atau merintis sebuah gereja di organisasi yang bernaung di GBI, saudara kasih Tuhan. Karena GBI ini punya anggaran dasar ya, tata gereja yang kita harus ikuti rule ya itunya. Saya yakin dan percaya ketika kita mau ikutin itu nggak lama bisa tercapai Bu ya. Nah, boleh nanti. Saya rindu karena saya didorong juga sama Pak Nuah sama Pak Dharma. Ayo buka gitu. Iya Pak, tapi doakan supaya ada SDM, ada rekan kerja juga untuk ini, saudara kasih Tuhan. Nanti kalau jemaat Karanganyar yang kita push nanti, waduh, nanti suaminya protes, sibuk pelayanan gitu kan. Saya rindu juga ada sumber daya manusia yang lain, saudara ya, yang bisa diberdayakan, saudara ya. Bukan itu saja. Saya tahu ya, kita harus membagi waktu kerjaan untuk rumah tangga dan untuk pelayanan, saudara kan. Kita jangan sampai menjadi pelayan tapi kita juga nggak jadi berkat buat keluarga kita. Haleluya. Oke. Next. Ya. Firman Tuhan katakan ya tadi tentang kita yang kedua ya, sudah masuk yang kedua ya. Oke. Buah kehidupan ya, buah yang dihasilkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu yang kedua adalah mereka memiliki usaha kasih. Mereka menyatakan kasihnya, saudara. Kita lihat dulu ayatnya, ayat 9. Ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang melayani Allah yang hidup dan yang bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, saudara ya. Yang kedua adalah memiliki usaha kasih, saudara ya. Ya, sebelumnya jemaat Tesalonika adalah penyembah-penyembah berhala. Ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Saya di sini nggak ada yang penyembah berhala ya. Sudah Kristen dari gitu, udah Kristen ya. Nggak ada yang penyembah berhala di sini kan. Tapi ini jemaat Tesalonika yang benar-benar dari nol, saudara. Belum tahu kekristenan, belum tahu tentang Yesus, saudara. Jadi jangan sampai kita kalah, saudara. Yang dikenal dan kita sadar bahwa kita terlahir sudah Kristen, saudara. Ya. Tetapi kasih kita kepada Tuhan ya diragukan, saudara ya. Ini karena sebelumnya jemaat Tesalonika adalah penyembah-penyembah berhala. Namun mereka berbalik percaya kepada Kristus karena kuasa berita Injil, saudara. Ini luar biasa. Ya, orang yang sama sekali tidak mengenal Yesus, bahkan apa yang dilakukan itu sangat bertentangan dengan Tuhan. Ya, sama sekali mereka nggak mengenal Tuhan. Yang mereka kenal adalah mereka menyembah berhala-berhala mereka, saudara. Tetapi karena kuasa berita Injil itu, mereka menjadi percaya sama Yesus. Dan ketika mereka percaya sama Tuhan Yesus, ya, hidupnya sangat berubah sekali. Saudara, menyadari akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita kurang menyadari dan meresponi kasih Tuhan. Kita anggap kasih Tuhan itu biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Sedangkan orang yang benar-benar punya latar belakang, mereka sama sekali nggak kenal Tuhan, ketika mereka percaya Yesus, mereka dijamah hatinya, diubahkan, itu kasihnya, ya, pengorbanannya, semangatnya untuk Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, saudara, dan kita
Ini kita mau belajar dari mereka yang benar-benar ya di luar iman Kristen, tapi setelah itu mereka percaya sama Tuhan. Dikatakan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi mereka bukan hanya percaya saja, tetapi mereka harus berbalik yang tadinya melayani berhala-berhala, saudara. Dengan segala ritual-ritualnya, saudara. Pengorbanan-pengorbanan di dalam ibadah yang mereka persembahkan kepada berhala. Dan mereka berbalik, saudara. Mereka persembahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka menyatakan kasihnya yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, sehingga katakan untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Seharusnya kita juga begitu. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus, saudara. Jadi jangan pernah kita lagi menyia-nyiakan pengorbanan Yesus dengan menjalani kehidupan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan pernah, saudara. Mari kita belajar dari jemaat yang ada di Tesalonika, ya. Jadi jemaat di Tesalonika ini memiliki usaha kasih, ya. Sebelumnya jemaat Tesalonika adalah penyembah-penyembah berhala, namun mereka berbalik percaya kepada Kristus karena kuasa berita Injil. Ya, bukan hanya percaya secara pasif, nih, ya. Kita sebagai orang Kristen pasif itu diam, percaya ya, tapi nggak ada sesuatu yang kita lakukan. Bukan hanya percaya secara pasif, tetapi jemaat kemudian memberi diri mereka untuk melayani Allah. Jadi kita harus memberi diri kita untuk melayani, untuk dipakai oleh Tuhan, saudara. Tadinya menyembah berhala yang mati, ya, berhala. Alkitab mengajarkan bahwa berhala-berhala itu bukan Allah yang hidup, tapi Allah yang mati, saudara. Mereka diwujudkan, dipersonifikasikan dengan bentuk-bentuk apa? Mungkin binatang atau manusia, saudara. Tapi dikatakan mereka punya tangan, tapi nggak bisa, ya, megang nggak bisa. Punya hidung nggak bisa cium, punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, saudara. Tapi mereka sembah. Tapi ketika mereka meninggalkan itu, mereka menyembah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Bisa merasakan apa yang kita alami. Dia bisa bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya. Tadinya penyembah berhala yang mati, sekarang menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Kasih yang nyata kepada Allah dibuktikan dengan hidup beribadah yang benar dan memberi diri untuk melayani, saudara. Makanya kita di GBI ini mengaktifkan jemaat, saudara. Ini, ya, kita mau supaya semua jemaat itu enggak pasif, enggak berdiam diri, saudara, hanya beribadah untuk menunggu diberkati untuk diri sendiri. Tapi nggak pernah berpikir untuk bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana hidupnya dipakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di sini kasih yang nyata kepada Allah dibuktikan dengan hidup beribadah yang benar, saudara. Kita harus setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi tentunya beribadah dengan yang benar. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi beribadah tapi juga disertai dengan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tapi memberi diri untuk melayani. Siap untuk melayani Tuhan? Haleluya. Semua bisa ditugasi nanti, ya. Semua ambil bagian dalam pelayanan. Oh, satu orang melayani satu orang. Wah, pelipat gandaan luar biasa. Karangannya dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, buah yang ketiga yang dimiliki, yang dihasilkan dalam kehidupan jemaat di Tesalonika sebagai umat Tuhan. Ya, mereka memiliki ketekunan pengharapan. Punya pengharapan. Ini penting sekali. Kita jangan sampai beribadah, melayani, tapi kehilangan pengharapan yang satu ini, saudara, ya. Ayat 10 coba. Nah. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yang merah kan, untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Pengharapan ini harus ada dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya, kita rajin beribadah, melayani Tuhan. Hidup berusaha berjalan sesuai dengan kebenaran.
Karena kita sedang punya pengharapan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini iman kita, ini kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Bahwa Yesus yang mati dan yang bangkit dan naik ke sorga, dia akan datang lagi, saudara. Menjemput gerejanya. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan kan. Yesus hanya bilang, ditanya kapan Tuhan hal itu terjadi. Tuhan katakan apa? Berjaga-jaga. Itu aja. Kalau ada yang bilang, ya tahun depan, ya tahun 2026, bulan Desember tanggal 25, nanti Tuhan Yesus datang katanya. Jangan ya. Kita jangan mengimani itu, saudara. Itu bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu perayaan Natal tahun 2026. Ya, itu bukan kedatangan Tuhan. Itu perayaan perayaan Natal tahun 2026 ya. Ya, sering kasih Tuhan. Makanya kita harus baca firman Tuhan supaya kita nggak diombang-ambingkan. Ada katakan tahun ini akan Tuhan datang. Yang penting kita berjaga-jaga, saudara. Kita nggak usah pusing mikirin kapan kita berdoa semalaman atau berpuasa minta Tuhan berikan tanggalnya kapan Tuhan datang. Nggak perlu, saudara. Tuhan Yesus sudah nyatakan kepada murid-muridnya, saudara, kamu nggak perlu tahu. Kamu lakukan adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita harus selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Dan ini harus ada dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya pengharapan itu, saudara, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang suam-suam, saudara. Pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena kita punya pengharapan bahwa Dia akan datang untuk kedua kali untuk menjemput gerejanya. Ya, kita akan rapture, saudara. Wih, luar biasa. Gak tahu rapture apa? Makanya ikut kom. Saudara ya, ikut kom, saudara ya. Itu dasar-dasar. Saya kasih rahasia dikit aja. Rapture, nggak tahu. Cari di kamus apa rapture. Ya, pengangkatan, saudara ya. Tubuh kita akan diubahkan, mengenakan tubuh kemuliaan Tuhan dan kita akan diangkat oleh Tuhan. Sedangkan orang yang nggak berjaga-jaga, dia akan tinggal tetap di dunia ini dan akan masuk dalam aniaya besar. Antikristus, saudara. Makanya kita sebagai orang percaya perlu diperlengkapi. Ya, sekarang Abelkom bisa online. Kalau dulu onsite, saudara, kita harus datang di mana diadakan, kita ke sana datang, saudara. Saya juga kalau ikut seminar-seminar yang ke Salemba, ya, yang ke mana itu, ke Jakarta Barat, ya saudara, yang kasih Tuhan harus onsite. Tapi kalau kom ini masih bisa kita ikuti dengan online, saudara. Dan itu juga gratis, saudara. Kita diperlengkapi, cuma beli buku, ya cuma 50.000, saudara. Tapi kita mendapatkan pengetahuan firman Tuhan yang luar biasa. Saya dorong, nanti kalau ada, nanti kita umumkan, saudara ya. Haleluya. Dan saya rindu jemaat-jemaat Tuhan berantusias untuk mengikutinya. Ya. Jadi buah kehidupan jemaat di Tesalonika adalah mereka memiliki ketekunan pengharapan, saudara ya. Salah satu buah kebenaran lain yang dimunculkan jemaat Tesalonika adalah karena mereka memiliki ketekunan dalam pengharapan menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Ya, kalau orang percaya orang Kristen nggak punya kerinduan, nggak punya keyakinan, iman bahwa Yesus akan datang lagi untuk yang kedua kalinya, maka ya kita akan jalani hidup ini dengan kehendak kita. Merasa bahwa segala sesuatu berjalan begitu-begitu aja. Ya, Yesus yang bangkit dan hidup itu kini ada di rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara ya, kita lihat ini. Yesus naik ke surga itu untuk apa, saudara ya? Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Next, ya. Firman Tuhan kan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan sudah naik, ya, Dia tinggal di sorga menyediakan tempat buat kita. Dan Dia akan kembali, dan Dia akan ajak kita untuk ke sana.
Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke sorga, amin. Karena dia yang datang dari sorga. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa membawa kita ke sorga, saudara. Makanya kita ini bersyukur menjadi umat Tuhan. Jadi pikiran kita, saudara, jangan hanya dipenuhi dengan hal-hal duniawi, saudara. Kita memang masih memerlukan berkat-berkat jasmani yang ada di dunia ini, tetapi berkat yang luar biasa Tuhan juga sediakan di dalam kekekalan, yaitu rumah Bapa yang kekal, saudara. Jadi kalau kita menghadapi mungkin kesulitan ekonomi jangan pernah berputus asa, karena kita punya pengharapan bahwa kita punya tempat yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kandas iman kita, saudara, karena kesulitan-kesulitan ekonomi, karena masalah-masalah kehidupan, saudara. Jangan pernah iman kita kandas karena hal-hal itu, karena pengharapan kita yang sesungguhnya adalah kita akan tinggal bersama Bapa di sorga, saudara. Kita di dunia ini memang selama hidup di dunia kita akan terus diproses, saudara. Ya, diproses terus sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, Yesus sangat mereka nantikan kedatangannya kembali karena akan menyelamatkan dari murka yang akan datang. Jadi jemaat di Tesalonika itu punya pengharapan yang luar biasa akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan, kita harus mempersiapkan diri, harus berdandan untuk mempersiapkan kedatangan mempelai laki-laki itu, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ya, di sini kan yang sudah menikah tentunya yang cewek waktu nikah nggak pakai baju sembarangan toh. Make up-nya juga pasti nggak asal-asalan, pasti mempersiapkan. Ya, kita ini gereja dalam mempelai Tuhan. Ya, kita sedang menantikan kedatangan mempelai itu, saudara. Dan kita tidak bisa tanpa ada persiapan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menampilkan kesembronoan dalam hidup kita. Kita harus menampilkan sesuatu yang indah supaya ketika mempelai itu datang, saudara, kita sudah siap dan kita akan dibawa bersama dia tinggal di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Hari ini Bapak yang kasih Tuhan, mari kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi jemaat yang berbuah bagi Tuhan. Karena saya mau katakan, hidupmu ditetapkan untuk berbuah. Dan Tuhan sedang terus menantikan sampai engkau berbuah. Ya, seperti saya tadi menantikan pohon sirsak berbuah. Saudara, Tuhan nggak mau, saudara, dia kecewa dengan hidup kita dengan tidak menghasilkan buah dalam hidup kita. Kalau hari ini hidup kita tidak berbuah atau belum berbuah lebat yang menyenangkan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, koreksi, evaluasi apa yang menjadi penghambat dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa berbuah bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar, dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita nyanyikan Ku Pandang Wajahmu. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita fokus kita kepada Tuhan. Ayo kita pandang Tuhan terus. Apapun pergumulanmu, masalahmu, jangan biarkan itu membuat hidupmu tidak berbuah untuk Tuhan. Dia yang akan memampukan kita untuk berbuah bagi Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu campur tangan Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan untuk membentuk hidupmu, untuk memampukan hidupmu supaya engkau bisa menghasilkan buah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam hidupmu. Ayo pandang Tuhan terus. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi katakan ku pandang. Tanganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita bersyukur untuk kasih-Nya yang luar biasa. Dia telah memilih kita menjadi umat-Nya. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami Tuhan Kau memilih kami, tapi semata-mata karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang hari ini Tuhan bentangkan bagi setiap kami. Dia membukakan hati kami, membukakan pikiran kami, membukakan hidup kami. Kami mengerti, memahami bahwa hidup kami diciptakan dan ditetapkan, ditentukan supaya berbuah Tuhan. Kalau selama ini kami menjalani hidup kami dengan kehendak kami sendiri Tuhan, kami lebih mementingkan kesenangan dan kenyamanan diri kami Tuhan. Tetapi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami diajarkan, kami dibukakan sebuah rahasia Tuhan. Bahwa hidup kami adalah sebuah kehidupan yang Tuhan ciptakan dengan sebuah keharusan untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya jemaat Karanganyar ini mengalami pertumbuhan iman. Mereka mengalami pertumbuhan dalam kasih mereka. Mereka mengalami pertumbuhan pengharapan mereka dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu, biarlah itu semua tidak mereka biarkan iman mereka kandas Tuhan. Tapi justru dengan tantangan-tantangan yang mereka alami, mereka semakin kuat Tuhan. Mereka semakin bertumbuh Tuhan. Mereka semakin radikal Tuhan di dalam mengikut Tuhan. Sebagaimana jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, sekalipun mereka ada dalam tekanan dan aniaya, tetapi iman mereka semakin kuat. Iman mereka semakin tersebar Tuhan. Yang begitu luar biasa. Kasih mereka akan Tuhan, kasih mereka akan sesama. Kehidupan mereka untuk memberi diri, untuk melayani Tuhan begitu luar biasa. Biar hal ini juga terjadi bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya di Karanganyar ini Tuhan dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang berbuah-buah Tuhan. Sehingga nama Tuhan melalui jemaat di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Tuhan. Dari Karanganyar ini, Karanganyar boleh memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Melalui Karanganyar ini Tuhan, kami bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar Karanganyar ini Tuhan. Di wilayah Cikarang Utara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampukan kami Tuhan. Kami tidak akan mampu dan kami tidak akan sanggup melakukan apapun Tuhan. Bagi-Mu tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, inilah hidup kami, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya rindu melihat jangan tangan yang diberkati.
Ya, luar biasa. Ya, firman Tuhan mengingatkan satu hal yang saya tangkap. Kita kadang-kadang lebih sibuk dengan diri kita sendiri. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum. Kita sibuk dengan kesejahteraan kita sendiri, kita lupa kalau ternyata kita harus berbuah. Amin. Ya, sering kita lupa, kita hanya mencari kesenangan kita. Mungkin ketika kita mengalami masalah, kita akan mencari kegiatan yang bisa membawa kita bahagia dan senang. Tapi kita lupa mencari hadirat Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu, katakan kanan kirinya, kau harus berbuah. Ya, tapi ingat, Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin Pak Ayub tadi lupa. Ketika buah sirsak itu berbuah, ada yang buahnya itu nggak enak, sekalipun satu pohon. Walaupun dalam satu pohon, ya, ada yang buahnya nggak enak, itu ya. Walaupun kita mungkin dalam satu wadah, ada aja buahnya yang nggak enak, ya. Ada yang manis, tapi ada beberapa yang tidak manis, Pak Ayub ya. Bahkan dia setengah matang, setengah mentah, ya. Tapi ada yang sempurna. Nah, saya mau kita yang sempurna, amin. Tidak yang setengah matang, setengah mentah, atau mungkin yang rasanya justru aneh, gitu ya. Tapi hari ini kita mau sungguh-sungguh berbuah. Ya, saya mau katakan bahwa sampai hari ini, kalau kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita masih memikirkan diri kita sendiri, ya, memikirkan suami saya yang tidak perhatian, istri saya yang tidak perhatian, keluarga saya yang tidak perhatian, kita sibuk dengan itu, atau gembala saya yang tidak perhatian, kita sibuk dengan itu, maka kita tidak akan pernah berbuah. Amen? Ya, tapi kita mau sibuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, apa yang menjadi kesenangan Tuhan? Ya, kadang kita harus melupakan apa yang menjadi kesenangan kita untuk kesenangan Tuhan. Makanya dikatakan kita pikul salib. Ya, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa untuk kita semakin berbuah, dan berbuahlah berbuah yang manis, yang tidak setengah manis tapi setengahnya lagi tidak manis, atau yang setengah manis setengah tidak manis, tapi yang sungguh-sungguh manis dan sungguh-sungguh enak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga buat adik kita, ya, anaknya Ibu Tiur yang boleh bersama-sama dengan kita beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya, Dek ya. Tapi kita boleh sama-sama. Selamat datang di GBI Lewi Karanganyar. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita yang setia hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau lakukan hari ini, Tuhan perhitungkan. Jerih lelahmu, pengorbananmu semua Tuhan perhitungkan. Bapak Ibu, kegiatan kita sepanjang minggu ini kita masih ada sampai nanti di Desember pertengahan. Kegiatan sepanjang minggu ini masih ada Rabu Ceria. Setiap jam 4 sore ada latihan Natal untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu tolong diingatkan. Kemudian Kamis ada kul, juga tetap ada latihan. Hari Sabtu ada tunas dan juga ada kul 1, tetap kita sambung dengan latihan. Kemudian untuk janji iman renovasi gereja, sampai hari ini saya hitung tadi itu sekitar 6.112.000. Kemudian pengeluaran kita yang belum kesini-sini belum ada laporan lagi, 2.218.500. Jadi masih ada sekitar kurang lebih 3 juta lebih uang untuk pembangunan. Janji iman Natal boleh mencicil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, supaya kita lebih tahu. Saya juga nggak nyangka, selalu saya lihat kayaknya hari ini cepat banget. Baru hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah hari Minggu lagi gitu. Saya nggak tahu Tuhan percepat, dia mau datang, atau Tuhan kita yang merasa bahagia sehingga cepat, atau seperti apa. Tapi semakin cepat hari-hari ini. Dan kita percaya dikatakan lebih lagi kita setia sama Tuhan. Janji iman boleh mencicil ke Ibu Sitorus atau Mama Kamorlina. Yang rindu penyerahan, baptisan, selam atau konseling dapat menghubungi Gembala di tempat ini. Kemudian bersyukur sampai hari ini untuk setiap yang berulang tahun di November, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan memasuki nanti di bulan Desember di minggu yang akan datang. Natal umum Minggu tanggal 10 Desember di tempat ini jam 3 sore. Kemudian Natal Rabu Ceria hari Rabu tanggal 13 Desember juga jam 3 sore. Bapak Ibu, minggu depan minggu pertama kita perjamuan kudus akan ada tamu dari luar untuk berbicara. Jadi harap yang hari ini ada di tempat ini boleh kita sama-sama lagi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Natal kita. Kita mau angkat pujian Kau Allah yang setia.
bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Akanku segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Bersyukur, ku bersyukur padamu. Lagi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, kami mau terus bersyukur Tuhan, kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan selain ini kami, hidup kami Tuhan. Kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami memiliki jemaat yang kuat ya Tuhan, yang berbuah ya Tuhan, yang menghasilkan buah yang lebat, kuat, memiliki ketekunan iman, pengharapan yang kuat dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami seperti firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, supaya kami memiliki jemaat yang kuat ya Tuhan. Kami seperti ya Tuhan yang didengar firman Tuhan hari ini Tuhan, seperti jemaat Tesalonika ya Tuhan. Mereka memiliki ketekunan pengharapan yang kuat, yang pasti dalam Engkau. Setelah mereka diubahkan Tuhan, mereka berbuah ya Tuhan. Hidup mereka ya Tuhan boleh dihasilkan ya Tuhan. Hidup mereka boleh dirasakan oleh semua orang ya Tuhan. Hidup mereka boleh dinikmati oleh semua orang. Biarlah sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami ya Tuhan boleh berbuah ya Tuhan. Hidup kami boleh menghasilkan sesuatu yang baru di dalam Engkau Yesus Tuhan. Hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat dan teladan-Mu Tuhan. Irabatakasika, melalui hidup kami Tuhan, nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan dalam setiap lingkungan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami membawa terang dan garam-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat hamba-Mu, Pak Gembala kami di tempat ini, yang sudah menabur firman-Mu yang sungguh luar biasa, supaya dia rindu ya Tuhan. Gembala kami di tempat ini, supaya kami domba-dombanya ya Tuhan, memiliki kekuatan iman, ketekunan iman yang pasti, yang sejati dalam Engkau Yesus Tuhan. Rabata kasih Kau berkati urapi Pak Gembala kami Tuhan. Berkati dalam pelayanannya di Karanganyar ini. Berkati apa yang dikerjakannya ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hidupnya Tuhan. Tanda yang ajaib, kuasa-Mu menyertai hidupnya. Roh Kudus terus memberkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami pengerja-Mu Tuhan di tempat ini, kami terus bersahati Tuhan, bergandengan tangan ya Tuhan, untuk membangun pelayanan di Karanganyar ini terus Tuhan, menghasilkan banyak jiwa baru Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dimuridkan Tuhan atas Karanganyar ini, sehingga Karanganyar ini keluar dari tempat ini boleh menjadi berkat bagi sekeliling daerah kami Tuhan, bagi perumahan-perumahan yang lainnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga kami akan berdoa syafaat Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mengasihi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami juga terus berdoa, ya Tuhan, Engkau turunkanlah damai shalom atas kami Indonesia Tuhan. Atas bangsa yang kami cintai ini Tuhan.
Atas bangsa ini kami berdiri, kami lahir atas bangsa ini. Engkau berkati bangsa Indonesia. Kami rindukan pemulihan, kami rindukan keamanan terjadi di setiap pelosok daerah atas bangsa kami Indonesia. Dijauhkan dari segala konflik peperangan, dijauhkan dari segala perpecahan ya Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bangsa kami, bangsa yang dimuliakan, bangsa kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindukan ada revival, kebangunan rohani terjadi atas bangsa kami Indonesia. Kami rindukan lawatan Allah terjadi atas bangsa kami Indonesia. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang mengaku, banyak jiwa yang dimenangkan dan berseru bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan-Mu terjadi Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kegenapan janji firman-Mu terjadi atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami terus berdoa ya Tuhan, di setiap pelosok pelayanan-pelayanan yang sudah ada Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, berkati tenaga-tenaga misionaris, mereka yang bekerja ya Tuhan, melakukan tanggung jawab Tuhan, menggenapi amanat agung Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah berdiri, yang sudah bergerak Tuhan bagi daerah kami Indonesia Tuhan. Kami rindukan terus ada terjadi perubahan ya Tuhan, revival, kebangunan rohani atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami Indonesia. Berkati presiden kami dan wakil presiden kami. Berkati setiap jajaran pemerintahnya dari atas hingga sampai ke bawah. Terus Tuhan, roh hikmat Engkau taruh atas bangsa kami. Kami rindukan kesejahteraan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin dalam keluarga kami. Kami rindukan ya Tuhan, keimaman Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati para pemimpin keluarga kami, imam keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka roh hikmat, kasih yang terus tetap setia mengasihi Engkau, menuntun anak-anaknya, keluarganya datang kepada Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin rumah tangga kami. Kasih Tuhan terus memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kami rindukan ya Bapak, mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Biarlah kesatuan, damai, sejahtera turun atas setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kami tahu Tuhan, ada banyak pergumulan masalah yang akan kami hadapi selama kami masih di dunia ini. Namun kami percaya Yesus Tuhan, kami tetap berpegang janji teguh atas iman kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Yesus Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjamin masa depan rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih kami bawa semuanya Tuhan. Engkau yang juga memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Apapun setiap pergumulan yang mereka hadapi, mungkin ini masalah dengan jodoh, mungkin masalah pekerjaan, usaha, apapun jenisnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama mereka. Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup mereka. Biarlah mereka menaruh harap, biarlah mereka menaruh percaya yang pasti dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa sidang jemaat-Mu dalam kuasa dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan. Kami bersatu hati juga untuk program-program gereja yang ada di tempat ini Tuhan selama 1 minggu. Kami berdoa juga untuk pelayanan anak, Kau berkati Tuhan. Baik Rabu Ceria dan Tunas Tuhan. Kami juga berdoa untuk kul-kul yang sudah ada ya Bapak, Kau berkati kul 1, kul 2. Dan juga kami rindu Tuhan, ada kul baru yang dibuka ya Bapak. Terus satukan setiap kami, para pengerja-Mu, para pelayan-Mu Tuhan, supaya kami melihat tuayan ini banyak Tuhan. Kami bergerak lebih baik, lebih cepat lagi. Satukan hati kami bergandengan tangan untuk melihat jiwa-jiwa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau berkati dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Terus menyertai perjalanan pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Karanganyar ini Tuhan. Semuanya dari ujung ke ujungnya Tuhan Engkau urapi, berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga rindukan ya Tuhan. Ada tempat ibadah yang kami rindukan di blok ini Tuhan. Terus kami berdoa untuk kebangunan renovasi tempat ibadah ini Bapak. Berkati urapi Tuhan. Laksanakan Tuhan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Engkau yang menyerahkan semuanya Bapak. Engkau
Engkau yang mengerahkan semuanya ya Tuhan. Kami percaya segala apa yang kami butuhkan Tuhan Engkau cukupkan. Kami akan melihat tempat ibadah yang akan kami pakai dengan baik, dengan luar biasa Tuhan. Berkati Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan mencukupkan dan akan memperlengkapi semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam kuat kuasa-Mu, tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati pelayanan Karanganyar ini boleh menjadi mulia di hadapan-Mu Tuhan. Pelayanan di Karanganyar ini akan boleh menjadi banyak jiwa yang dimenangkan, menjadi besar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan, taat dan setia ya Tuhan. Menjadi sidang jemaat yang taat dan setia, tetap cinta mati-matian akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ya Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada umat-Mu. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, dan Engkau sudah memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan semuanya boleh berjalan dengan penuh sukacita. Dan kami sudah yakin dan percaya dalam ibadah ini Tuhan sudah mencurahkan segala kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan kami Tuhan. Kami meminta perlindungan penyertaan Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melindungi, menjaga kami Tuhan. Dan berkat-Mu terus Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang manis yang akan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan Ibu. Bapak. Abang Nes.
Baptis. Ini dulu ya. Ganti nih ke ganti. Amin. Haleluya. Rena jangan banyak. 1, 2, 3. Tiup gembala. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Kita mau doa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti dan nyata Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan ada, khususnya buat Ibu Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Setahun ini Engkau sudah memelihara hamba-Mu ini Tuhan. Setahun ini Engkau sudah bersama dengan hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur atasnya Tuhan. Biarlah di tahun-tahun hidupnya Tuhan, Engkau selalu nyata dan ada, selalu ada dan memberkati, menolong Tuhan. Bahkan menguatkan, bahkan meneguhkan, bahkan terus membuat maju bersemangat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Bersama Bapak Gembala dan anak-anak ya Tuhan. Mari terus Engkau ada bersama Ibu Gembala kami ini Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan nyata atas kehidupannya. Bahkan umur panjang, kehormatan, kekuatan menjadi miliknya Tuhan. Tahun-tahun hidupnya dipelihara sempurna oleh Tuhan. Makan, minum, pakai cita-cita mereka, cita-cita anak mereka. Diberkati, ditolong, dinyatakan, dijadikan oleh Tuhan. Dijamin oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami terlalu percaya Tuhan. Hamba-Mu ini ada di dalam perkenan Tuhan. Pakai dia sempurna bersama Bapak Gembala dan anak-anak dan jemaat seluruhnya Tuhan. Di hari spesial ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya atas hidupnya. Masih banyak yang harus dilakukan dalam kehidupan ini Tuhan. Nyatakan Tuhan Yesus pemakaian-Mu. Nyatakan hikmat-Mu. Nyatakan minyak baru-Mu, anggur baru-Mu Tuhan. Pemakaian ilahi pewahyuan atas hamba-Mu ini. Engkau berkati terus Tuhan. Sehingga pelayanan hamba-Mu ini mengembang ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, timur, utara, barat, daya, barat, laut Tuhan. Engkau berkati. Sehingga banyak jiwa datang di tempat ini ya Tuhan. Bersama jemaat Tuhan, hamba-Mu cakap, hamba-Mu siap Tuhan, terbang tinggi melayani Tuhan, sampai Engkau hadir, sampai Engkau datang Tuhan pada kali kedua. Kami selalu stay akan Engkau ya Tuhan. Kami terlalu percaya akan Engkau Tuhan. Di hari ulang tahunnya ini, tidak dapat yang dapat kami buat, hanya limpah ucapan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari terus Tuhan, tahun 2023-24 tahun-tahun ke depan, Engkau bersama hamba-Mu ini. Engkau selalu ada bersama dengan hamba-Mu ini. Teruslah Tuhan, buat Tuhan melangkah maju. Buatlah Tuhan terus Tuhan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Ini doa kami, ucapan syukur kami atas Tuhan ulang tahun Ibu Gembala kami di tempat ini.
Dan kami terlalu percaya tahun yang berjalan lebih lagi Tuhan memberkati, menolong, dan membawa kami akan Tuhan penantian-penantian yang indah yang tidak pernah kami pikirkan bersama dengan Engkau Tuhan. Kecakapan-kecakapan yang indah Tuhan. Keberhasilan-keberhasilan yang lebih lagi Tuhan. Yang belum kami bayangkan. Tapi itulah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Happy teacher. Miss, happy teacher, selamat guru gitu. Happy birthday. Selamat. Ayo belajar kita. Gini. Kita foto ya. Ada sesi foto nggak Bu Gembala? Foto ya, foto.